Usai membahas soal sanksi FIFA kepada persepak bolaan Indonesia pada malam hari ini, tapi kami tampilkan dulu ada surat yang beredar sekitar setengah jam yang lalu beredar, dan ini menunjukkan adalah beberapa sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Indonesia tepatnya. Dan di sini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Di sini Anda bisa lihat poin-poin sanksi itu adalah yang pertama, bisa dicabut sanksinya oleh FIFA jika pengurus PSSI yang terpilih bisa kembali mengurus PSSI secara independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah, itu yang pertama. Dua, jika tanggung jawab timnas kembali dikembalikan kepada PSSI. Tiga, jika tanggung jawab kompetisi sepak bola dikembalikan kepada PSSI. Dan empat, jika semua klub yang sudah mendapatkan lisensi dari PSSI bisa berkompetisi di semua kompetisi yang berada di bawah PSSI. Ada pengecualian di bagian bawah untuk tim sepak bola SEA Games Indonesia yang saat ini sudah berada di Singapura masih bisa mengikuti kompetisi tersebut. Mas Cepi sudah mengetahui pastinya informasi ini kan? Ya, sudah. Apa respon dari teman-teman tim transisi? Ya kalau sudah diterima ya ini suatu keniscayaan. Kita sudah harus terima kenyataan. Kalau memang itu confirm ya suratnya. Tapi kita tetap akan melaksanakan seluruh program di tim transisi. Roadmap kita laksanakan, tata kelola persepak bola nasional juga segera. Tapi kalau memang itu confirm, jadi yang nanti akan mengonfirmasi dari tim transisi siapa? Maksudnya? Ini. Jika surat ini confirm kan, yang nanti akan mengonfirmasi. Ya kita akan konfirmasi Kemenpora, yang jelas. Kemenpora akan mengonfirmasi. Tapi tadi saya juga lagi cek ke Kemenpora, apakah surat ini benar apa tidak. Ini juga belum sampai di di informasi ini di Kemenpora. Gitu. Tapi sanksi ini pasti sudah dipikirkan sebelumnya bahwa itu yang akan didapat. Sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Kita sudah hitung apa untung ruginya lah dari sanksi itu. Bungkus, apakah ini akhir dari segalanya? Atau awal dari segalanya. Oke, bagaimana melihatnya begitu ya? Iya, memang tentu kita bagaimanapun seandainya sanksi itu benar terjadi, tentu ini merupakan sebuah situasi yang tentu harus disikapi dengan baik ya oleh tidak hanya oleh PSSI tapi juga oleh pemerintah, oleh tim transisi. Bagaimana supaya sanksi ini bisa dikomunikasikan dan bisa secepatnya dicabut kembali. Bukan berarti bahwa kita tidak siap dengan sanksi ini, bukan berarti seperti itu ya. Tapi bagaimanapun sepak bola dalam iklim yang tidak disanksi tentu akan lebih baik daripada sepak bola dalam iklim yang disanksi. Betul. Nah, saya pikir kuncinya adalah bagaimana Kemenpora bersama tim transisi, seharusnya bersama PSSI, berkomunikasi dengan FIFA, menyikapi persoalan ini dan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi, dan kemudian mendiskusikan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya pada akhirnya sanksi ini bisa segera dicabut ya. Karena dalam sejarah sanksi FIFA itu tidak semua sanksi itu berusia sama ya. Ada yang lebih dari 2 tahun, ada yang setahun, tapi ada juga yang hitungan hari. Dan saya pikir kasus Indonesia kan sebetulnya kasus yang mudah susah gitu ya. Mudah artinya kalau poin-poin yang tadi itu kan mudah dilakukan. Tapi susah kalau tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk membenahi apa yang selama ini menjadi keprihatinan publik. Jadi ini saya pikir harus ada komunikasi, harus ada dialog supaya permasalahannya ini clear. Oke, tapi sudah atau akan melakukan itu. Jadi bersama-sama bertemu, duduk bersama semuanya, kemudian menjelaskan itu perihal yang tadi. Belum, kalau dari tim transisi memang kita lagi sedang menyusun semua roadmap ini, dan kemudian harapan kita segera akan menggulir open turnamen, segera menyiapkan kompetisi, kemudian open bidding, transparansi kita buka begitu. Ini yang mau kita sampaikan, bahwa inilah tata kelola persepak bola nasional ya, sebaik-baiknya seperti ini begitu. Persoalannya adalah PSSI mau apa tidak ngikutin gaya yang transparan yang harus kita lakukan begitu. Tapi kelihatannya Anda santai ya menghadapi ini sanksi ini sudah disangsi. Maksudnya jangan sampai para pecinta sepak bola menganggap ini bagaimana posisinya. Maksudnya tim transisi menghadapi ini. Ya. Karena kan pasti di luar banyak yang kecewa sekarang pecinta sepak bola kan? Kecewa pasti ada, menurut saya. Tetapi ya itu tadi saya bilang, ini fakta yang harus kita terima. Terus kita mau apa? Yang harus kita lakukan sekarang kita looking inward, terus kita cari apa yang harus kita benahi hari ini. Kan itu. Kita tidak perlu menyesali, ya. Seperti yang tadi katakan oleh Bapak Presiden, bahwa kita juga harus melihat diri kita sendiri.
oh ternyata kita juga tidak mampu bersaing. Ya, kita benahi di dalam, organisasinya kita perbaiki, kemudian sistem kompetisi kita perbaiki, transparansi ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, biar publik tahu. Jadi ini benar-benar olahraga yang digemari oleh publik, dan kemudian publik juga ikut partisipasi mengawasi proses ini nanti ke depan. Tapi pembenahan ini memang korbannya banyak sekali, misalnya klub, kemudian para pemain-pemain bola, ada ancaman gaji mereka juga tersendat, mereka tidak bisa main lagi, Bungkus? Iya, memang kalau seandainya situasi ini tidak segera diatasi oleh tim transisi, oleh PSSI, oleh pemerintah, memang itu mengganggu bagi sebagian besar pemainnya. Karena itu saya pikir tim transisi juga perlu segera memikirkan bagaimana solusi seandainya situasi ini berjalan seperti ini. Yang tidak boleh diabaikan adalah kompetisinya harus jalan. Tadi kan Pak Presiden juga jelas, dibekukan bagi pemerintah bukan hal yang menakutkan. Yang penting adalah ada upaya perbaikan dan kompetisi tetap jalan. Karena itu saya pikir hal yang sekarang perlu segera dipikirkan oleh tim transisi bersama Kemenpora, bahkan sebetulnya bersama PSSI. Saya selalu menekankan bersama PSSI ya. Kompetisi yang tidak akan tercatat oleh FIFA dong? Memang ada kerugian ketika sebuah kompetisi dilakukan dalam situasi kita disuspensi, tim kita tidak bisa keluar dari frame dalam negeri, tidak bisa ikut Liga Champions Asia, tidak bisa ikut Piala Dunia antar klub seandainya lolos gitu ya. Tapi sekali lagi persoalannya menurut saya bukan itu ya. Persoalannya bagi para pemain yang terpenting adalah ada aktivitas yang membuat mereka bisa tetap menjalankan profesinya. Karena bagi para pemain yang terpenting itu bagaimana mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya sebagai profesional, pemain sepak bola profesional, bagaimana mereka bisa mendapatkan penghidupan dari kemampuan yang mereka miliki. Kalau itu berjalan, saya pikir keresahan itu akan berkurang. Nah, tinggal persoalannya bagaimana menuntaskan apa yang menjadi keprihatinan kita selama ini. Kita tidak boleh hanya karena sanksi ini terus kita melupakan pentingnya transparansi. Tidak boleh karena sanksi ini kita melupakan pentingnya kompetisi yang fair, kompetisi yang tidak ada pengaturan. Jadi saya pikir sekarang tim transisi bersama Kemenpora diskusi dengan PSSI. PSSI sanggup nggak melaksanakan kompetisi seperti yang kita inginkan? Ada transparansi, ada akuntabilitas, tidak ada pengaturan skor. Kalau misalnya ditanya pasti bilang sanggup kan? Bentuknya berupa komitmen, bukan sekedar bisa atau tidak bisa. Komitmennya apa? Bentuk konkretnya apa? Seandainya sama-sama ada kesepakatan dan satu nilai yang sama, sebetulnya mungkin tim transisi tidak diperlukan, Pak Cepi ya. Karena tim transisi itu tugasnya adalah mendorong terciptanya apa yang saya sebutkan tadi. Ada transparansi, ada akuntabilitas, tidak ada pengaturan skor. Itu yang ditumbuhkan. Seandainya PSSI bisa melakukan itu, mungkin tim transisi tidak diperlukan. Iya, Mas Cepi, tapi sebenarnya saya ingin tahu frameworknya. Maksudnya pandangan besarnya. Jadi sekarang misalnya ini sudah suspend, sekalipun memang masih menunggu konfirmasi. Kemudian 3 bulan ke depan ini seperti apa? Misalnya teman-teman para pemain, kemudian klub itu mau diapakan sih? Ya, kalau kami di tim transisi rencana dalam waktu dekat akan menggelar open turnamen, Piala Kemerdekaan, Piala Panglima TNI. Harapannya ini bisa segera terrealisasi, insya Allah sebelum mulai puasa. Kalaupun itu berarti di bawah tim transisi ya? Ya, di bawah koordinasi kami. Kemudian masuk kepada premusim, harapan kami gitu. Premusim Liga, dan kemudian tahun depan kita masuk pada kompetisi Liga. Karena itu jadwal AFC yang saya tahu tahunannya datang di bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Kalau misalnya masih disuspend berarti pramusim Liga dan untuk liganya berarti tidak nggak, tetap jalan. Tetap jalan. Okay. Kan di dalam perjalanan kan mungkin saja nanti suspend dicabut di tengah jalan. Kan artinya proses itu tetap bisa berjalan gitu. Nggak ada masalah, itu proses itu tetap berjalan. Nah, kalau suspensinya dicabut ya artinya kita juga bisa ikut kompetisi kejuaraan antar klub Asianya misalnya seperti itu di tengah jalan. Kan suspensinya ini kan kita nggak tahu berapa lama. Ya kan, apakah 5 hari? Kalau lihat dari syarat-syaratnya tadi dan kita bisa penuhi dalam waktu cepat. Kira-kira berapa lama sih? Hitungan saya nggak sampai setahun lah ya. Tidak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Hitungan saya setengah tahun ini kita sudah bisa jalan, running, semuanya baik, transparansi ada, akuntabilitas ada, publik tahu, kemudian terbuka secara umum. Oh, inilah pendapatan hak siar, ini pendapatan klub, ya. Semua pemain juga terbayar, terjamin gitu ya ke depan. Saya rasa nggak ada masalah. Gitu. Mas Cepi, bagaimana sekarang menjelaskan kepada teman-teman di luar sana, para pecinta sepak bola yang sudah ramai di sosial media sekarang? Ya, saya mau menyampaikan kepada teman-teman supporter sepak bola lah khususnya, ya kalau memang suspense ini ada, ya kita harus terima dengan lapang dada. Tetapi yang harus kita pikirkan hari ini, yuk kita sama-sama bangun sepak bola ini. Tim transisi akan melakukan ini dengan
penuh transparansi ya. Kita banyak sekali tawaran ternyata datang ke kita konsultan-konsultan sepak bola luar negeri dari Eropa yang mengontak ke kami. Kami mau menjadi konsultan. Bagaimana Sudah membangun ya? sudah ada. Sudah mulai. Dan nanti kita akan open bidding juga. Itu operatornya siapa, kemudian apa namanya sponsornya siapa, kemudian hak siarnya siapa. Itu gitu semua ya. bisa kita awasi ya? Bisa Bersama-sama. nanti kita terbuka, biar publik juga tahu. Nah kalau publik tahu, klub tahu penghasilannya berapa, pemain juga terjamin. Oh saya main sekian lama pasti dibayar. Nggak ada lagi istilah nanti pemain sakit, nggak diurus sama klubnya, nggak ada lagi pemain yang mati, nggak diurus oleh klubnya begitu. Jadi mereka juga bisa menyuarakan hak mereka apa saja? Oh iya pasti, kita jamin itu. Bungkus, apa yang sekarang mau disampaikan pada teman-teman pecinta sepak bola? Iya, secara pribadi tentu sebagai insan sepak bola, hal pertama yang saya pikirkan adalah barangkali ada rasa kekecewaan ya. Yeah. Akhirnya kena sanksi juga. Tapi saya pikir masyarakat sudah cukup lama mempersiapkan diri menghadapi ini ya. Karena emang isu sanksi ini kan bukan baru sekarang ini terjadi dan itu sudah tahu sejak 5 tahun terakhir. Toh baru sekarang ini terjadi. Yang terpenting saya pikir sekarang masyarakat bukan lagi persoalan disanksi atau tidak disanksi. Sesudah disanksi bagaimana pembenahannya, solusinya. Karena yang dibutuhkan sekarang ini kan bagaimana membenahi sepak bola Indonesia, bagaimana membenahi tata kelola kompetisi di Indonesia, bagaimana membenahi tata kelola tim nasional supaya pada akhirnya seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden, prestasi. Bertahun-tahun ikut kompetisi, ikut turnamen, ikut kejuaraan, tidak ada prestasi. Peringkat semakin menurun dan itu yang membuat kekecewaan menjadi menumpuk di kalangan masyarakat. Ditambah lagi tata kelola yang tidak optimal. Bungkus, jadi ini bukan akhir segalanya? Saya bahkan berharap ini awal dari segalanya. Mas Cepi juga? Iya, saya juga berharap baik, sama. terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News. Betul. Bungkus Naini dan Mas Cepi Wartono sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sesaat lagi di Prime Time News, Menkumham Yasona Lauli menemukan narkoba dan sejumlah senjata tajam dalam sidak di Lapas Bancai, Bandung, Jawa Barat. Tetap bersama kami. Kami membahas soal sanksi FIFA kepada persepak bolaan Indonesia pada malam hari ini, tapi kami tampilkan dulu ada surat yang beredar sekitar setengah jam yang lalu beredar dan ini menunjukkan adalah beberapa sanksi yang dijatuhkan FIFA. Ada pengecualian di bagian bawah untuk tim sepak bola SEA Games Indonesia yang saat ini sudah berada di Singapura masih bisa mengikuti kompetisi tersebut. Mas Cepi sudah mengetahui pastinya informasi ini kan? Ya sudah. Apa respon dari teman-teman tim transisi? Ya kalau sudah diterima ya ini suatu keniscayaan. Kita sudah harus terima kenyataan. Kalau memang itu confirm ya suratnya. Tapi kita tetap akan melaksanakan seluruh program di tim transisi. Roadmap kita laksanakan, tata kelola persepak bola nasional juga segera. Tapi kalau memang itu confirm, jadi kepada Indonesia tepatnya. Dan di sini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini. Anda bisa lihat poin-poin sanksi itu adalah yang pertama bisa dicabut sanksinya oleh FIFA jika pengurus PSSI yang terpilih bisa kembali mengurus PSSI secara independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah, itu yang pertama. Dua, jika tanggung jawab timnas kembali dikembalikan kepada PSSI. 3, jika tanggung jawab kompetisi sepak bola dikembalikan kepada PSSI. Dan 4, jika semua klub yang sudah mendapatkan lisensi dari PSSI bisa berkompetisi di semua kompetisi yang berada di bawah PSSI.